Selamat sore Bapak Ibu dan yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah Piston Keluarga pada sore hari ini dengan doa. Tuhan, berkatilah Piston pada sore hari ini. Kiranya Piston sore hari ini akan menjadi kekuatan, menambah kekuatan iman kami, dan kami semakin dekat kepada Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani, kiranya mereka akan melayani dengan sungguh-sungguh, sehingga pelayanan mereka berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama menyembah dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan pemuji dan pemusik yang akan kita sama-sama nikmati dan kita akan memuji bersama-sama. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu
Mari kita bersama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berkati firman-Mu hari ini, kiranya firman menjadi kekuatan, dan melalui pelajaran firman yang akan kami terima, kiranya kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore ini kita akan langsung saja belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Filipi 3 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat yang ke-7 dan 8 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore ini kita akan belajar lagi dari seorang tokoh Alkitab yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia adalah Paulus. Kita masih ingat bukan bagaimana latar belakang Paulus? Paulus adalah penganiaya dan pembunuh pengikut Kristus. Tetapi Tuhan Yesus tangkap dia pada saat di perjalanan menuju ke Damsyik. Bagi Paulus, prestasi, harta kekayaan dunia yang ia punyai sebelumnya adalah yang paling terbaik bagi diri Paulus. Prestasi. Ini mungkin berbicara tentang bagaimana pada waktu itu Paulus membinasakan orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Semakin banyak umat Kristus yang dibinasakannya, semakin bagus prestasinya. Mungkin itu yang menjadi misi Paulus pada waktu itu. Tetapi setelah Paulus mengenal Kristus, Paulus katakan di Filipi 3 ayat yang ke-7 dan 8 yang sudah tadi kita baca. Paulus mengerti betul bahwa setelah dia berjumpa dengan Kristus, Paulus mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dan tidak ada bandingnya. Sehingga apa yang dahulu dianggap sebagai keuntungan bagi Paulus, sekarang dianggap rugi karena pengenalannya akan Kristus. Bapak Ibu, Paulus yang dahulu berbeda dengan Paulus yang sekarang. Paulus yang sudah ditangkap Kristus menjadi lebih agresif dalam mengungkapkan tentang siapa sebenarnya Kristus yang sesungguhnya. Paulus sadar bahwa mengenal Kristus adalah kesempurnaan dan kebahagiaan tertinggi manusia untuk mencapai hidup yang kekal. Saya pribadi merasa sangat bahagia. Saya diizinkan Tuhan untuk mengenal Kristus. Saya menjadi lebih paham apa arti salib. Saya menjadi lebih paham apa arti kematian Yesus buat hidup saya. Dan saya menjadi lebih mengerti apa arti kebangkitan Kristus buat hidup saya. Bapak Ibu yang di rumah yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Paulus begitu bangga, bahkan Paulus begitu bermegah dapat mengenal Kristus, lalu bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu yang ada di rumah? Saya yakin dan percaya bahwa kita pun sama seperti Paulus. Kita bangga dan kita bermegah karena kita mengenal Kristus. Meskipun ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Paulus harus rela di penjara karena Kristus. Tapi apakah lantas Paulus lemah dan stop menjadi pengikut Kristus? Jawabannya adalah tidak. Paulus justru semakin
berani dan semakin bersemangat dalam memberitakan Injil. Begitu gigihnya Paulus bercerita tentang Kristus, sampai-sampai dia ditangkap dan dimasukkan ke penjara karena kegigihannya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa bilang jadi orang Kristen itu hanya menikmati yang manis-manis saja? Tantangan kita di tengah-tengah mengikut Kristus memang tidaklah se-ekstrim yang Paulus alami. Ada kalanya hidup yang kita ingini tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan mungkin banyak ujian-ujian yang justru membuat kita putus asa. Bahkan bisa saja menjadikan kita lemah, yang ujung-ujungnya kita kehilangan rasa percaya kita kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi pada kenyataannya, bahwa kita yang masih setia beribadah adalah masuk dalam golongan orang-orang yang tahan uji. Apa buktinya bahwa kita masuk golongan orang-orang yang tahan uji? Buktinya adalah bahwa kita sampai dengan saat ini masih setia datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sebab Bapak Ibu yang ada di rumah, sebab ada sebagian dari kita yang mempunyai pemikiran seperti ini. Cukuplah aku jadi orang Kristen. Cukuplah KTP-ku Kristen. Tak penting aku harus beribadah seperti yang lain. Toh aku baik-baik saja. Bahkan aku gak kekurangan apapun. Jika ada di antara kita yang mempunyai pemikiran seperti itu, ayo kita bertobat. Mengenal Kristus bukan sekedar kita mengenal namanya Tuhan yang disembah orang Kristen itu, namanya Yesus saja. Tetapi kita perlu memahami Yesus dengan segala karya Tuhan yang begitu agung dan mulia buat hidup kita. Yaitu karya Kristus di kayu salib hanya untuk menyelamatkan hidup saya dan saudara. Karena Tuhan begitu sayang pada kita. Lalu apa yang mesti kita lakukan untuk Tuhan sebagai bentuk bahwa kita sungguh-sungguh mensyukuri karya Tuhan dalam hidup kita? Tentu kita akan terus berusaha untuk membangun pondasi iman yang kuat. Karena akhir-akhir ini banyak orang Kristen mengalami kelesuan iman. Mereka lebih memilih bersandar dan mengandalkan kekuatan, kepintaran, dan harta yang mereka miliki. Kekristenan yang teruji adalah kekristenan yang akan tetap terus berkobar-kobar meski dalam situasi apapun. Baik itu ketika kita dalam kelimpahan maupun saat kita di dalam kesukaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menutup firman Tuhan sore hari ini. Jika sore ini Tuhan berkata pada kita, ujilah dirimu sendiri. Selidikilah dirimu sendiri. Apakah kamu
tegak di dalam imanmu? Lalu apa jawabannya kita berikan pada Tuhan? Ingat, panggilan Tuhan jangan dianggap sebagai panggilan yang biasa-biasa saja. Panggilan Tuhan adalah karunia yang sangat mulia. Karunia yang tidak akan kita dapat dari siapapun dan dimanapun. Panggilan karunia itu hanya kita dapatkan kalau kita mau mengenal Yesus dan terus menghargai kehadiran Kristus dalam diri kita. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berkenan berikan kepada kita. Kita akan pakai waktu-waktu itu untuk semakin lagi mengenal Kristus. Untuk kita semakin memahami lebih dalam lagi arti untuk apa Tuhan memanggil kita. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu, khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan sidang jemaat, angkatlah tangan-Mu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, haleluya, syukur bagimu. Sampai bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.